Prosesi Senat Universitas Gunadarma dan penguji menuju ke tempat pelaksanaan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Promovenda Erma Triawati CH dipersilakan memasuki ruang sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Februari 2015, saya nyatakan dibuka. Dalam sidang ujian ini, saudara promovenda akan mempertahankan disertasi dengan judul Desain Rangkaian Analog Front-End Tag RFID Radio atau Radio Frequency Identification 13,56 MHz berbasis CMOS 0,35 mikron. Terima kasih atas penjelasan saudara promovenda. Selanjutnya saya persilakan pada para penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran ataupun sanggahan. Yang pertama, kesempatan saya berikan pada penguji luar, Bapak Iko Fajar Nur Prasetyo, MR, PhD. Waktu persilakan. Terima kasih promovenda atas presentasinya, baik sekali. Sama-sama. Ada mungkin dua hal dari saya, mengenai pertanyaan dan pertama, sekarang kan kita memakai teknologi 0,35 mikron. Nah, 0,35 mikron itu teknologi yang sudah cukup lama. Kalau dari segi produksi sekarang yang mungkin paling murah itu sekitar 130 nano, ya 0,13 jam lebih. Nah, kira-kira ketika hasil penelitian promovenda ini diubah, kita mengaplikasikan ke yang 130 nano, itu pertama apa aja kira-kira hambatannya harus diubah, tantangannya. Terus kedua, ketika kita mengubah ke 130 nano itu kira-kira ada tidak plusnya bagi desain promovenda? Apakah sebenarnya tidak ada pengaruh kita ubah dari 350 ke 130? Itu pertama. Terima kasih Pak Eko. Untuk teknologi pada penelitian ini adalah 0,35 mikron, dan apabila teknologinya diubah misalkan menjadi 0,13 mikron, yang menurut saya, jadi untuk teknologi yang diubah 0,13, yang jelas kalau untuk digital itu pasti akan membuat area layoutnya menjadi lebih kecil karena kita bekerja dengan node. Tapi untuk rangkaian analog, hal itu belum tentu. Karena seperti komponen kapasitor, resistor, kemudian power amplifier, itu kalau didesain itu belum tentu kalau teknologinya diubah menjadi teknologi yang lebih bagus, itu hasilnya akan lebih, area layoutnya akan lebih kecil, itu belum tentu. Karena bekerja dengan analog memang tidak bisa seperti digital, kita bekerja dengan node gitu. Baik, jadi berarti kontribusi mungkin kos yang lebih besar itu akan justru dari digitalnya ya? Iya Pak, untuk bagian digital. Lalu kedua, ini bukan terkait, yang kedua terkait dengan ini saran. Nah, saran itu tertulis bahwa salah satu mungkin future works ya, perbaikan yang bisa dilakukan untuk kampus, yaitu mengoptimasi kembali komponen yang paling besar, yaitu kapasitor. Kira-kira maksudnya ini karena itu di luar risetnya, kira-kira untuk mengoptimasi size dan kapasitor apa kira-kira yang bisa dilakukan? Yang mungkin ini promovenda pikirkan, misalkan contohnya daya terkecil atau bagaimana, kira-kira sekarang kira-kira apa yang dipikirkan? Begini Pak, kalau untuk kapasitor mungkin lebih ke arah bagaimana mengatur area layout.
untuk kalau kepentingannya ke arah area layout. Tetapi kalau untuk bagaimana desain kapasitor ini diubah atau dibuat dengan satu rangkaian atau komponen tertentu, itu saya belum pengalaman, tapi saya akan mencoba untuk belajar. Jadi belum ada pengalaman lebih dari itu, Pak. Saudara Promovenda dan para hadirin yang berbahagia, berdasarkan berita acara sidang hasil ujian disertasi, dengan bangga saya umumkan bahwa Saudara Erma Triawati Kristina dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama lengkap saudara sekarang menjadi Dr. Erma Triawati Kristina. Terima kasih.